everyone, my name is Monica Berliana. In this video, I will explain to you about direct and indirect speech. So, keep on watching. What is direct speech? Apa sih yang dimaksud dengan direct speech? Direct speech are words that are spoken directly by the speaker. Jadi, direct speech itu merupakan kalimat atau kata-kata yang diucapkan langsung oleh si pembicara. And what is indirect speech? Apa sih yang dimaksud dengan indirect speech? Indirect speech is a sentence that is spoken report the speaker words to others. So, indirect speech is used when we want to report someone's words to others indirectly. Jadi, indirect speech itu merupakan kalimat atau kata-kata yang tidak diucapkan langsung oleh si pembicara. Jadi, kebalikannya dari indirect speech ya. Direct and indirect speech have three types. Jadi, direct and indirect speech itu mempunyai 3 tipe ya. And number 1, statement atau pernyataan. Number 2, command atau perintah. And number 3, question atau pertanyaan. The first one that I will explain is about statement atau tentang pernyataan. Contoh dari kalimat direct. Maya said, I want to learn English. And in indirect, Maya said that he want to learn English. Nah, dari contoh kalimat ini, apakah kalian bisa lihat perbedaannya? Oke, untuk perbedaannya kita lihat dari direct dulu ya. Nah, dari kalimat direct ini ada tanda koma kan? Nah, tanda koma ini yang menandakan batas dari kalimat pengantar. Loh, terus mana kalimat pengantarnya? Nah, yang dikatakan kalimat pengantar itu kalimat Maya said. Nah, kalau untuk menyampaikan atau melaporkan kalimat langsungnya, yaitu ada tanda kutip atau quotation mark. Jadi, 2 tanda inilah yang menyatakan bahwa ini adalah direct speech. Oke, kita beralih ke indirect. Kalimat yang ada di indirect speech, yaitu terdapat kata that. Nah, that di sini berguna sebagai penghubung ya, yang berarti bahwa. Nah, jadi kata that-nya itu pengganti dari tanda koma dan tanda petik atau quotation mark. Oke, next I will explain is about command atau perintah. Command is divided into 2 parts, namely. Jadi, command itu terbagi menjadi 2 macam. Number 1, positive command dan terdapat kata tambah to. And number 2, negative command dan terdapat kata not. Okay, we see from the indirect first. Okay, he asked me close the door. And indirect, he asked me to close the door. 2 kalimat ini merupakan kalimat positif ya, karena terdapat kata to. Nah, di kalimat direct terdapat tanda titik 2 dan tanda petik atau quotation mark. Dan ketika di kalimat yang ada di indirect, tidak ada lagi tanda titik 2 dan atau quotation mark dan berubah menjadi to karena ini juga kalimat positif. Nah, jika dalam kalimat negatif, he asked me not to close the door. Jadi sebelum kata to ditambahin kata not. Nah, jadi deh kalimat negatif. And next I will explain is about question. 5W plus 1H itu terdiri dari what, when, where, why, who, and how. And we see from the direct first. My father asked me, have you finished your homework? And indirect, my father asked me if I had finished my homework. And we see contoh yang ada di direct terdapat tanda titik 2 dan tanda kutip atau quotation mark. And indirect jadinya berubah menjadi my father asked me if I had finished my homework. And in this slide, kita bisa lihat rumus dari direct speech and indirect speech. Di direct speech terdapat present simple dan berubah menjadi past simple ketika di indirect speech. Dan kalian bisa baca sendiri ya ke bawah-bawahnya. Dan ada contohnya juga di situ.